Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita lanjut lagi di materi kimia fisik 1 yang bisa dipakai ke termodinamika teknik kimia 2 untuk sebagai awalan. Oke, selanjutnya adalah tentang bab 2 tentang hukum-hukum pertama termodinamika sebenarnya ya. Poin selanjutnya adalah calor dan enthalpy. Ya, ada di sini delta U-nya ditambah ya. Ada kan kita awalnya kan Q plus W, ini ada Q W E tambah W ekspansi ya ceritanya di sini. Tapi kalau pada posisi volume tetap tak ada tambahan kerja ya. Jadi DU sama dengan dQ-V. V-nya ini adalah volume tetap, isohorik berarti. Oke, ini enggak ada beberapa yang saya highlight aja ya karena itu lebih penting. Jadi yang untuk mengukur energi dalam itu kalorimetik, bom adiabatik. Nah, ini yang sering kita lihat Q ada CP kali delta T sebenarnya adalah MCP delta T ya. Jadi M kali CP itu C besar di sini. Lalu sedangkan di sini ada di ilmu fisika ketika mencari W tadi kan kita W adalah F kali S MGH setengah MV kuadrat ya kan ya. Macam-macam di situ dan salah satunya di sini sebenarnya W ini daya di sini ya. Arus, volume, voltage, tegangan dan waktu di sini. Oke, ini enggak. Di sini juga ada penjelasan tentang entalpi ya. Di sini entalpi itu hanya bergantung pada sistem sekarang sehingga dia merupakan fungsi keadaan. Jadi dia ada keadaan awal dan akhir tapi tidak bergantung pada bagaimana prosesnya jalannya ya. Nah, entalpi itu adalah energi dalam ditambah dengan tekanan dan volume di sini ya. VV. Nah, di sini ada turunannya ya di sini ya. Jadi awalnya kita punya H sama dengan U ditambah VV. Ketika kita turunkan di sini, semuanya turunkan ya. Jadi DH dan DU di sini turunannya terhadap keduanya, yaitu terhadap tekanan dan terhadap volume. Jadi makanya adalah VdV dan tekanan terhadap perubahan volume dan volume terhadap dikalikan dengan perubahan tekanan. Sehingga di sini ya ketika kita selesaikan, jadi bagian sini adalah dQ ditambah dWe dikurang P ekspansi dari perubahan volume ya, di sini diubah sama dia ya. Ada persamaan yang ini tadi yang kita punya untuk dimasukkan ke substitusi ini. Sehingga dari yang sebelah sini itu dari yang kita awal dari dapat sini kan itu dia DH adalah dQ dWe P ekspansi itu adalah sebenarnya DU. Lalu ada PDV dan VDV. Dan di mana di sini min P ekspansi dari dV tambah PDV itu adalah 0. Ya, sehingga di sini dituliskan dQ tambah dWe ditambah volume dikalikan perubahan tekanan. Nah, jadi di sini didapatkan ya kondisinya bahwa dWe itu 0, tekanan tetap. Berarti dP-nya adalah 0. Kalau tekanan tetap ya berarti nggak ada perubahan tekanan ya. Sehingga yang persamaan tadi yang di atas ya DH sama dengan perubahan entalpi, dQ tambah dWe ditambah volume terhadap perubahan tekanan, di mana dP-nya adalah 0, jadi ini 0 ya, dan tidak ada perubahan tekanan, maka sini DH sama dengan dQ. Nah, kalau perubahan dQ ya tinggal diintegralkan ya final dan inisialnya, jadi nanti ada kalor akhir dan dikurang kalor awal. Dan di sini ceritanya adalah untuk perubahan pada tekanan tetap tak ada lagi kerja tambahan. Bawahnya ada yang ini enggak terlalu ya saya lanjut ke perubahan untuk mengenal konsep tadi ya. Di sini ada perubahan energi pada konversi 1 mol CaCO3 berupa bentuknya kalsit menjadi aragonit ya. Nah, ketika terjadi perubahan itu dia sebenarnya mendapatkan energi dalam yaitu sebesar 0,21 kJ. Nah, perubahan energi ini berarti dia perubahan energi di sini tidak ada suhu ya, perubahan energi soalnya di sini ya. Hitunglah perubahan entalpi jika tekanannya 1 bar. 1 bar itu sebesarnya adalah 10⁻⁵ Pascal atau 1 atm ini ya. Ada rapatan itu berarti densitas atau rho dan dimana densitas kalsitnya 2,71 gram per cm/3 dan aragonitnya 2,93 gram cm/3. Di sini dikasih tahu MR-nya dijabarkan nama saya CA40, C12, O16 sehingga CaCO3 itu MR-nya adalah 100. Nah, seperti yang kita ketahui ya ketika kita melihat sini ada
CaCO3 ya, kalsium karbonat, kalsit, membentuk menjadi kalsium karbonat yang aragonit, berarti H produk dikurang H reaktan. Jadi delta H itu jadi H aragonit dikurang H kalsit, dimana kita sama-sama tahu bahwa H itu adalah U ditambah VV. Untuk produknya sintesannya A, aragonit, lalu dikurangi dengan U ditambah VV untuk yang kalsit C di sini dilambangkan. Dan di sini setelah dapat jadikan delta U ditambah V delta V. Karena di sini tekanannya tetap. Dia bilang kan tekanannya pada satu ini saja ya, berarti kan tekanannya tetap, berarti volumenya yang berubah di sini. Oke, setelah itu saya di sini ngejelasin ya, saya jabarkan di sininya. Ini kan ada data densitas. Densitas itu kan samaannya adalah massa per volume. Nah, massa adalah kita kan punya yang kayak mol sama dengan massa per mr ya. Berarti kalau nyari massa itu mol dikalikan mr zat tersebut dibagi volume. Sehingga kalau kita mau nyari mol dikali mr zat tersebut, berarti densitas kali volume. Berarti kalau mau nyari volumenya adalah mol kali mr zat dibagi densitas. Jadi kita cari dulu volumenya si aragonit. Aragonit ini produknya. Berarti molnya aragonit dikalikan mr dibagi densitasnya. Nah, kita lihat molnya di sini. Molnya dia tidak memberi, dia kasih tahu ada satu perubahan energi. Berarti kan ini kan 1 mol, ini 1 mol, dan juga koefisiennya sama dengan 1. Berarti 1 mol yang di sini itu sama dengan 1 mol sini karena koefisiennya sama. Sehingga dituliskan 1 mol. MR-nya sama ya, walaupun dia posisinya aragonit maupun kalsit, yaitu 100 dibagi densitasnya 2,713. Didapatkan 36,9 cm/3. Sedangkan untuk volume yang kalsit ya ceritanya ya sama di sini, cuman densitasnya beda sehingga didapatkan 34,12 cm/3. Oke, situ ya, karena kan kita mau nyari data volume di sini. Nah, ini kan kita mau nyari tekanan dikalikan perubahan volume. Nah, tekanannya kan sama 1 bar atau 10,5 Pascal. Ya udah, volumenya si aragonit dikurangkan volumenya yang kalsit. Didapatkan negatif 0,3 Joule. Nah, sehingga didapatkan di situ kita masukkan sini delta H sama dengan delta U ditambah V delta V. Delta U-nya tadi kan dia udah kasih tahu di sini plus 0,21. Sedangkan P delta V-nya adalah negatif 0,3. Didapatkan ini kilojoule diubah dulu jadi joule sehingga didapatkan plus 209,7. Dan di sini ada bahasa dia berbeda sedikit 0,1%. Berarti ya kita kurangkan saja delta U dia 210 ya, dikurangkan dengan si delta H-nya 209,7 dibagi 210 itu adalah si totalnya. Jadi ada perbedaan sekitar 0,1428% ceritanya. Oke, lanjut sini komentarnya adalah kita hampir selalu dapat mengabaikan perbedaan antara entalpi dan energi dalam karena bentuknya kecil ya ceritanya. Tapi sebenarnya perubahan itu tidak boleh diabaikan. Ada maksudnya ya, kalau di lapangannya itu cukup memberikan dampak lah bahasanya. Oke, di sini ada latihan. Hitunglah perbedaan antara delta H dan delta U jika 1 mol timah abu-abu rapatannya 5,75 gram per cm/3 berubah menjadi timah putih rapatannya 7,31. Tekanannya 10 bar. Nah, pada suhu 298 Kelvin delta H-nya adalah 2,1 kJ. Oke, di sini saya buatkan timah abu-abu ya. Menjadi timah putih. Timah itu kan stannum ya, berarti SN. SN-nya saya kasih label abu-abu berarti A. Sedangkan putih SN-nya P. Nah, koefisien stoikiometrinya sama-sama 1 ya, tidak ada urusan. Dicari di data pakai sistem Bradley unsur bahwa ARSN adalah 119. Nah, dengan persamaan tadi ya, yang di atas ini udah dijabarkan lah ya sama kita, bahwa mau nyari volume dari timah abu-abu itu adalah ya udah mol timah abu-abu kalikan mr abu-abu bagi densitasnya sehingga didapatkan 2,06 meter/3. Lalu kita nyari juga timah yang putih, sama langkahnya cuma diganti dengan densitasnya, didapatkan dia 1,627 kali 10⁻⁵ meter/3. Nah, tadi kan kita nyari kalau mau nyari
delta H itu kan berarti delta U ditambah V, delta volume. Nah, jadi di sini tekanan kali delta V ya sama tekanannya tadi kan di sini dia bilang 10 bar. Yang kita tahu 1 bar itu 10,5, berarti 10 bar itu 10,6 Pascal. Lalu volumenya berarti kan volume produk yaitu adalah volume timah putih dikurangkan dengan volume yang timah abu-abu dikalikan dengan 10 negatif 5 meter per 3 sehingga didapatkan negatif 4,4 joule. Nah, kalau mencari delta H-nya berarti delta U tambah V delta V. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah delta H dikurang delta U ya, berarti delta H dikurang U ya V delta V itu sendiri. Seperti itu. Oke, saya lanjut di bawahnya ya. Jika reaksi menghasilkan gas, kita mengabaikan tekanan dan volume terhadap yang lainnya dan menganggap setiap gas bersifat gas sempurna. Seperti ini ya ceritanya. Makanya VV sama dengan nRT. Jadi ketika kita dapat yang VV ini ya, ini kita bisa ubah menjadi nRT ceritanya. Nah, yang mengalami perubahan kan yang memiliki sifat ya di sini ya ceritanya. Maka yang ada delta-deltanya ini ceritanya. Di sini dianggap suhunya pada suhu yang sama ceritanya ya. Karena kan dia bilang jika reaksi gas ya ceritanya. Jadi kalau gas kan mainnya adalah koefisien stokiometri. Oke, di sini dia ada apa ya? Semacam contoh atau apa ya ini ya. Ada hidrogen gas dan oksigen gas itu menghasilkan H2O dalam bentuk liquid ya ceritanya. Ketika disetarakan ada 2 mol hidrogen, 1 mol oksigen, hasilnya 2 air liquid. Delta G-nya ada negatif 3 mol. Itu caranya sebenarnya ini tuh yang dihitung kan hanya molekul gas ceritanya ya, molekul gas. Berarti kan sebenarnya kita tinggal hitung saja delta N itu kan kok ini belum dijawab ya, N produk dikurang N reaktan, tapi yang posisinya adalah gas ya, gas saja. Nah, produk ini kan dia N-nya kan 0 ya karena tidak ada yang gas, sedangkan di reaktan ada 2 dan 1 dia 3, jadi 0 kurang 3 ceritanya. 0 kurang 3 kan negatif 3. Jadi sebenarnya di sini ada 3 molekul gas digantikan oleh 2 molekul cairan. Oke, ada latihan di bawahnya, contoh ya, perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol NH3 amonia dari unsur-unsurnya pada suhu 298 Kelvin yaitu negatif 46,1 kJ. Ini sebenarnya bisa kamu tahu data-data ini ya, maksudnya di halaman 247. Dia bilang kan pembentukan ya, delta HF, tadi NH3 itu di sini negatif 46,11, terus satuannya apa? Kilojoule per mol. Ini ada Gibbs, ini ada entropi, ini ada CP ya. Kalau ini AR, ini AR ya. Kita balik lagi ke ini halaman berapa ya? 46 kali ya. Oh, bukan. Halaman 50 ya. Oke, jadi yang dilihat ini ya, kamu bisa lihat di sana ya. Oke, di sini dia bilang pembentukan NH3. Nah, kalau pembentukan itu berarti dia terbentuk oleh unsur-unsurnya. Sekarang ada di sini ada atom N, ada atom H. N itu di dalam dunia ini di kimia dasar ya sudah dipelajari ya. N ditemukan dalam dunia ini adalah dalam bentuk gas yaitu N2. Sedangkan H itu ditemui dalam dunia ini adalah H2. Makanya di sini persamaannya adalah N2 dan H2 direaksikan menjadi NH3. Tinggal kamu setarakan persamaannya. Sehingga didapatkan H2 itu adalah 3/2. Ini setengah N2 dan 1. Ini sudah ada di hukum Hess ya, dipelajari. Makanya tadi yang atas itu dilewati saja maksudnya. Nah, jadi ini pembentukan. Kalau pembentukan berarti kan NH3-nya ada di produk. Oke, di sini dan diperhatikan bahwa ketika kita menghitung ini posisinya adalah gasnya saja yang dihitung. Jadi kalau delta N produk, delta N G-nya ya gasnya di sini maksudnya,
Ya udah, yang produk kurang reaktan, produknya kan 1 dikurang 3/2 tambah setengah kan 2, berarti kan 1 kurang berapa? 1 dikurang 2 ya, ini ya, 1 kurang 2 ya negatif 1 ya. Jadi ini dapatnya. Lalu karena kita mau ngitungnya pada suhu dan tekanan yang sama, ya udah ya, di sini suhunya kan 298, R-nya 8,314, sehingga dapatnya 2,477. Sebenarnya ini dikalikan dengan N-nya, N-nya kan negatif 1, jadi makanya di sini negatif. Jadi negatif 2,477. Delta U-nya, tadi kan kita udah dapat persamaan tuh yang bahwa delta H adalah delta U ditambah V delta V. Delta H adalah delta U plus, ya ini diubah nRT. Berarti kan kalau sini N-nya yang jadi delta ya. Sini ntar. Delta N G ya ceritanya. Ini saya kurungi ya. Oke, di sini sehingga delta H-nya kan sudah ada nih ceritanya yang tadi dari dari tabel ya, formation. Tinggal dikurang negatif 1, R-nya dikalikan sini, kalikan dengan T ini, sehingga didapatkan 43,662. Ada komentarnya, ada perbedaan 5%. 5% itu dari mana? Ya dapat dari delta H formation yang awal di suhu 298 dikurangi dengan si delta U ya, ceritanya dikurangi delta U dikali 100% dibagi dengan si delta H nya formation di suhu 298, sehingga didapatkan perbedaan 5,422%. Ini perbedaan ketika entalpi ya, soalnya delta H dengan si delta U setelah adanya perubahan entalpi ya, ceritanya dari pembentukan NH3. Di bawahnya ada contoh di sini. Ya, contohnya ini delta U-nya untuk pembakaran 1 mol propena. Propena itu kan C3H6. Kalau dibakar berarti dia pakai oksigen. Nah, kalau namanya pembakaran, pembentukannya adalah CO2 dan H2O. Lalu kamu setarakan persamaan ini dengan koefisien stoichiometri sehingga didapatkan angka 1, 9/2, 3, dan 3. Posisinya propena itu adalah gas, ya, karena pembakaran di sini, ya. Dengan oksigen gas, CO2 itu pasti gas, H2O-nya adalah liquid. Ini udah persamaan standar ya, persamaan standar yang karena waktu di SMA tuh diajarkan dengan pembakaran, penguraian, pembentukan, ya ceritanya. Oke, di sini terus ada nilai delta H-nya. Delta H-nya itu min 2058. Ini kamu bisa cek di halaman 242. Propena ya, ceritanya kan combustion ya, ceritanya combustion ya. Combustion itu berarti dia pembakaran. Nah, ini kan AR formation, pembentukan, gift formation, ini entropi, CP kapasitas panas, ini delta H combustion. Nah, ini dia bilang propena, tinggal kamu ambil datanya. Nah, khawatir nanti ada soal di latihan-latihan yang dia tidak memberikan data, kamu sudah paham ada di dengan melihat latihan ini. Kita balik ke halaman awal. Ya, seperti ini. Kita nyari delta NG-nya yang gasnya ya, berarti kan produk kurang reaktan. Nah, kalau di sini yang dilibatkan hanyalah si CO2 saja, bentuknya 3, karena ini bentuknya liquid, jadinya 0 ya ceritanya. Ini saya tulis aja ya, 3 tambah 0 ya, biar paham ya. Dikurang, ini 1 gas, 9/2, sehingga dapatnya 5/2 mol. Oke, persamaannya adalah delta H sama dengan delta U plus V delta V. Tinggal kamu ganti sini nRT ya, ceritanya. Delta U adalah delta H dikurang min nRT. Delta H-nya sudah ada, negatif 258 kJ. N-nya min 5/2, R-nya 8,314 kali 298 Joule. Ini hasilnya Joule, yang sebelah sini kilojoule ya. Sehingga didapatkan nih positif dengan angka 6,1939 kJ. Nah, ketika dijumlahkan negatif 2058, sehingga didapatkan itu angkanya min 205180,607 kJ. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya, nanti lanjut lagi ke bawah ya. Lumayan banyak latihan-latihan ini agar bisa, karena walaupun videonya sebentar, tapi kan ini banyak perhitungan, jadi harus banyak pemahaman dulu untuk kaliannya. Sayanya cepet mas saya menjelaskannya ya.
Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel DCU dan saya ucapkan selamat pagi.